Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Islamic Revolutionary Guard Corps atau Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudal ke Israel melalui operasi True Promise 4. Serangan ini melibatkan kombinasi drone tempur dan rudal balistik generasi baru yang diklaim mampu menjangkau seluruh wilayah Israel. Menurut pernyataan militer Iran, beberapa jenis rudal canggih digunakan dalam serangan tersebut, termasuk Emad, Ghadar, dan Hebar. Serangan ini disebut sebagai respons atas aksi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap sejumlah target di Iran. Di sisi lain, Israel menyatakan sebagian besar rudal berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara mereka, termasuk sistem Iron Dome. Rekaman video dari kota Tel Aviv menunjukkan sejumlah rudal Iran melintas di langit sebelum akhirnya dihancurkan oleh sistem pertahanan Israel. Sirine peringatan serangan udara terdengar di berbagai wilayah kota, memaksa warga bergegas menuju bunker perlindungan. Militer Israel menyatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut karena sebagian besar proyektil berhasil dicegat. رسانه سیونیست اسرائیل ادعا کردند که ایران فقط 120 سامانه پورتا به موشک در اختیار دارد. نظر شما در این باره چیست؟ کیا گفتن؟ رسانه سیونیست اسرائیل. بله، اونها ضرباتی رو که متحمل میشن الان ناشی از همین سوء محاسباتشون هست. اجازه بدید در همین خواب و خیال باشند. همین خواب و خیالی که متاسفانه آمریکا رو با همین توهمات، با همین سوء محاسبه ها به این جنگ کشوندن و الان خودشون احساس میکنن در این باطلاق گیر کردند. Sementara itu Amerika Serikat turut terlibat dalam eskalasi konflik. Komando Pusat Amerika Serikat atau United States Central Command mengklaim telah menghancurkan lebih dari 200 target militer Iran serta menenggelamkan sekitar 30 kapal perang Iran dalam operasi militer bertajuk Epic Fury. Operasi tersebut melibatkan pesawat pembom siluman Northrop B-2 Spirit yang menjatuhkan puluhan bom penetrator seberat 1 ton untuk menghancurkan fasilitas peluncuran rudal balistik Iran yang berada di bawah tanah. Di sisi lain, militer Israel juga melancarkan serangan udara ke ibu kota Iran, Tehran. Salah satu target yang diserang adalah Mehrabad International Airport, bandara penting yang diduga digunakan untuk mengangkut senjata bagi kelompok militan pro-Iran di kawasan Timur Tengah. Serangan ini memicu kebakaran besar yang disertai kepulan asap tebal di sekitar area bandara. Selain bandara, serangan Israel juga menghantam sejumlah depot minyak di sekitar Teheran. Media Iran melaporkan 3 fasilitas penyimpanan bahan bakar di wilayah Koha, Saron, dan Karats menjadi sasaran rudal. Akibatnya, kebakaran hebat terjadi dan minyak yang bocor bahkan dilaporkan mengalir hingga ke jalan-jalan kota. Tak lama setelah serangan tersebut, Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv. Sebuah rudal dilaporkan menghantam pusat kota dan terekam dalam siaran langsung televisi internasional. Ledakan besar terlihat di kawasan tersebut, sementara otoritas Israel masih melakukan penilaian terkait dampak serangan. Di tengah memanasnya konflik, Iran juga mengalami perubahan besar dalam kepemimpinan negara. Majelis Pakar Iran secara resmi menunjuk Mujtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi baru Iran. Ia menggantikan ayahnya, Ali Khamenei, yang dilaporkan meninggal dunia akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Penunjukan Mujtaba Khamenei menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya sejak Iranian Revolution tahun 1979, kepemimpinan tertinggi Iran berpindah langsung dari ayah kepada anak. Mujtaba lahir pada 8 September 1969 di kota Mashhad dan dikenal sebagai ulama Syiah tingkat menengah yang selama ini berperan di balik layar pemerintahan. Ia juga disebut memiliki hubungan erat dengan Garda Revolusi Iran serta jaringan keamanan negara. Penunjukan Mujtaba Khamenei terjadi di tengah meningkatnya ancaman militer dari Amerika Serikat dan Israel yang membuat situasi geopolitik di Timur Tengah semakin tidak menentu. Para pengamat menilai konflik yang terus meningkat ini berpotensi memicu eskalasi lebih luas di kawasan Teluk. United States military, together with the wonderful Israeli partners, continues to totally demolish the enemy far ahead of schedule. And at levels that people have never seen before, actually. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes,
the launcher gets hit, they don't know what's happening. But we have the greatest military anywhere in the world. Their Navy is gone. 24 ships in 3 days. That's a lot of ships. Their anti-aircraft weapons are gone. So they have no air force. They have no air defense. All of their airplanes are gone. Their communications are gone. Missiles are gone. Launches are gone. About 60% and 64% respectively. Other than that, they're doing quite well. I said, what's left? But they're tough, and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late, and we want to fight now more than they do. We've had 47 years, depending on the way you count it, but 47 years of horror with this group. And, when you see somebody walking down the street without their legs, without the arms, whose face is so badly affected and hurt, it mostly came from 95% Soleimani,